Salve, kembali berjumpa dengan saya pada Regi hari ini tanggal 4 Juli 2026. Saudara, kembali kita mau bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali Regi pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puasa yang benar. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Amos 9 ayat 11 sampai 15 dan Injil Matius 9 ayat 14 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang terkasih, pernahkah saudara kita mencoba menuang minuman panas ke dalam botol plastik bekas air mineral? Pastinya saudara botol itu akan melengkung bahkan rusak karena tidak sanggup menampung suhu yang tinggi. Begitu pula saudara yang terkasih dengan kehidupan rohani kita. Kadang Tuhan ingin menuangkan sesuatu yang baru, tetapi hati dan pola hidup kita masih seperti botol lama yang tidak siap menampung karya-karyanya. Ketika murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-mu tidak?" Matius 9 ayat 14. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Matius 9 ayat 15. Ayat ini saudaraku yang terkasih mau menyampaikan kepada kita bahwa puasa sejati bukanlah sekedar ritual keagamaan, melainkan ungkapan kerinduan akan kehadiran Kristus. Selama Yesus, yaitu mempelai pria, ada bersama murid-muridnya, waktunya adalah untuk bersuka cita, bukan berduka cita. Puasa dilakukan sebagai tanda kerinduan saat ia tidak ada. Makna puasa yang benar adalah bukanlah untuk pamer-pameran kesalehan saudara, atau sekedar rutinitas, bukan saudara. Atau juga melarang orang berjualan di saat kita berpuasa, takut kita tergoda, bukan itu saudara, bukan. Bagi orang percaya, puasa pada masa kini adalah tanda kerinduan, penantian, dan persiapan rohani untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Disampaikan Yesus, tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Matius 9 ayat 16. Dan begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Matius 9 ayat 17. Saudaraku yang terkasih, kedua ayat ini saudara mau menyampaikan kepada kita saudara akan ajaran kasih karunia dan keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus adalah sesuatu yang sepenuhnya baru saudara. Hal itu tidak dapat digabungkan atau disesuaikan dengan sistem keagamaan lama yang kaku. Yesus menjelaskan bahwa praktek agama tradisional atau hukum Taurat yang legalistik seperti ritus puasa yang kaku ala orang Farisi adalah ibarat baju tua. Menambahkan ajaran baru tentang kerajaan Allah ke dalam sistem lama hanya akan merusak keduanya. Ingat, kain baru yang belum dicuci, belum menyusut, jika dijahitkan ke baju tua akan menyusut saat dicuci, sehingga menyebabkan robekan yang lebih parah. Ini berarti saudara mencoba membatasi Injil Yesus ke dalam tradisi keagamaan yang sudah usang justru akan menimbulkan kerusakan. Di sini kita diingatkan saudara akan pembaharuan total, di mana keselamatan Kristen bukanlah sekedar tambalan atau perbaikan kecil pada hidup kita yang lama saudara. Hidup di dalam roh memerlukan perubahan hati dan natur yang benar-benar baru.
Jadi, Tuhan tidak datang untuk sekedar menambal kebiasaan buruk kita dengan kebaikan kecil, saudara. Ia ingin mengubah dan meremukkan hati kita agar seluruh hidup kita sepenuhnya dibentuk sesuai kehendaknya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara mau mengajak kita semua untuk memperbaharui hati dan pikiran kita agar selaras dengan kehadiran dan ajaran Yesus. Yesus mengundang kita semua saudara untuk meninggalkan ritual keagamaan yang kaku ibarat baju atau kantong kulit tua dan membuka diri kita sepenuhnya menerima Roh Kudus serta pembaruan hidup yang baru. Ingat, kehadiran Yesus adalah sumber sukacita sejati. Berpuasalah bukan ritual belaka untuk pamer-pameran atau mengejar status, melainkan sarana untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Mari kita mau hidup dalam pertobatan sejati yang tulus, bukannya fokus pada menjalankan aturan lahiriah atau tradisi mati. Kita mau terbuka pada hal baru dengan berani melepaskan kebiasaan hidup lama yang egois dan berdosa, serta membiarkan diri dibentuk menjadi wadah baru yang siap menerima berkat dan rahmat Tuhan yang segar. Ya Yesus, biarlah Roh Kudus boleh senantiasa membimbing dan menuntun kami untuk lebih memahami akan arti puasa sesungguhnya. Dan biarlah berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, kami mampu memperbaharui hati dan pikiran kami yang selaras dengan Engkau, Kristus Tuhan kami, sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.